Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Divin Fortranansi Firdaus, mahasiswi MBA Institut Teknologi Bandung. Topik yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini adalah Abenomics di Jepang, negara yang kami bahas berulang kali dalam beberapa diskusi. Seperti yang kita tahu, Jepang kini berada dalam kondisi kesenjangan resesi yang berkepanjangan dalam dunia perbankan, yang kemudian disusul dengan krisis keuangan Asia Tenggara dan krisis keuangan global. Sebelumnya, kami telah menyebutkan bahwa Jepang menggunakan suku bunga 0% dan quantitative easing atau kelonggaran kuantitatif. Kami juga telah menyebutkan bahwa Jepang memiliki hutang publik terbesar di dunia sebagai presentasi dari GDP atau Gross Domestic Product. Kita tahu banyak hal terjadi di Jepang. Negara tersebut bertahan dengan deflasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga hal ini menjadi masalah dengan semakin berkembangnya kondisi tersebut. Nilai yen meningkat secara terus-menerus dan menyebabkan Jepang mengalami kesulitan untuk mengekspor. Kondisi ini membuat Jepang perlu lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Jepang harus berusaha mencari cara untuk kembali berkembang agar bisa keluar dari deflasi. Dan kebijakan yang diusulkan oleh Perdana Menteri yang baru saja terpilih yang kita kenal sebagai Abenomics. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kita berbicara mengenai Thatcherism atau Reaganomics yang merupakan program Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menghilangkan kelemahan ekonomi Jepang. Sekarang, kebijakan ini memiliki banyak elemen untuk diperbincangkan. Pertama yaitu ekspansi kebijakan fiskal. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana kita dapat memperluas kebijakan fiskal jika kita memiliki hutang publik yang sangat besar? Itulah pertanyaan belum terjawab oleh Jepang. Kebanyakan hutang publik Jepang dimiliki oleh kaum Jepang sendiri. Hal ini yang membuat asing tidak tertarik untuk datang sekedar untuk membeli atau bahkan menjual. Tak banyak yang bisa diharapkan dengan suku bunga yang sangat rendah. Jadi pemerintah merasa pengeluaran defisit ini hanya untuk sementara. Mungkin di kemudian hari, hal ini menjadi sekedar makan siang gratis, lalu ekonomi akan berkembang. Tanda kedua Abenomics adalah quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif, dan mereka menyadari pelonggaran kuantitatif ini adalah yang paling agresif yang pernah kita lihat sejauh ini. Kami telah menyebutkan bahwa Jepang menemukan pelonggaran kuantitatif, tapi sekarang mereka berencana untuk menggadaikan pasukan uang mereka dan percaya bahwa selanjutnya merupakan akhir dari tahun depan, yang berarti penambahan neraca bank sentral dan kas dalam jumlah yang besar yang ada dalam sistem perbankan. Kemudian tanda ketiga Abenomics adalah reformasi struktural, dan ini adalah salah satu hal yang sedang mereka lakukan sekarang. Mereka juga berbicara tentang kenaikan pajak untuk membantu keuangan dalam mengurangi defisit. Hal itu adalah kenaikan pajak untuk penjualan. Ada banyak ketentangan terhadap hal tersebut, tapi bisa kita lihat dalam situasi Jepang banyak persoalan terjadi bersamaan dengan hal yang sedang kita perbincangkan. Saya perlu melakukan pengeluaran defisit karena saya ingin memperluas ekonomi saya. Apa yang terjadi ketika utang saya menjadi begitu besar? Kapan utang Jepang akan menjadi sebuah masalah dan kapankah munculnya bahaya kegagalan? Saya perlu menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif, tetapi suku bunga sudah 0. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya menggunakan pelonggaran kuantitatif. Awalnya, ini meruntuhkan nilai yen, namun hal ini membantu Jepang untuk mampu mengekspor. Sekarang, efek tersebut sedikit mencair. Saya perlu mereformasi struktur. Akan ada beberapa oposisi domestik untuk itu, tapi saya akan mencoba melakukan hal tersebut untuk menggeser penawaran agregat ke arah yang baik dan memberikan dorongan bagi perekonomian dengan tidak membuat pengeluaran biaya untuk anggaran pemerintah. Jadi perhatian dunia sangat terpusat pada Jepang sekarang, sebagaimana mereka mencoba di sebuah negara tua yang telah berjuang dengan krisis keuangan satu demi satu selama beberapa dekade terakhir, yang telah berjuang dengan deflasi, yang telah melihat populasi yang menyusut, yang memiliki mata uang yang nilainya naik secara terus-menerus, dan mereka berjuang untuk berkembang. Akan menarik untuk melihat apakah Abenomics berhasil, karena mungkin itu akan menunjukkan jalan ke depan bagi kita. Dan mungkin hal tersebut akan menunjukkan bahwa cara ini tidak akan berhasil ketika ada begitu banyak faktor, terutama faktor demografi yang berlawanan dengan Anda. Sehingga kita memiliki contoh kasus yang sangat penting yang terjadi di Jepang untuk negara berkembang lainnya.